أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita. Salah satunya kita masih diperkenankan untuk bersua kembali melalui pembelajaran online ini. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembelajaran al-hadisnya. Ini adalah sesi yang ke-8. Kita masih melanjutkan dari kitab nikah, yang mana pada sesi sebelumnya atau sesi ke-7 membahas tentang al-muharramat, ya, wanita-wanita yang haram dinikahi. Kita lanjutkan pembelajarannya, yang mana kita sampai pada halaman 572, yaitu hadis ke-301, ya, al-hadisul wahid ba'da salasi mi'ah. Kita bacakan bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh digabungkan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak bapaknya, dan tidak pula boleh digabungkan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya. Intinya, seorang istri tidak boleh digabung dengan bibi-bibinya, baik dari pihak ayah ataupun bibi dari pihak ibu. Al-makna al-ijmali, makna secara global, ja'at hadhi asy-syari'atu al-mutahharatu bi kulli ma fihi al-khair was-salah. Ya. Syariat yang suci ini datang dengan segala hal yang di dalamnya ada kebaikan dan kemaslahatan. Wa harabat kulla ma fihi ad-darar wal fasad. Dan syariat ini memerangi segala hal yang di dalamnya ada madarat dan juga kerusakan. Wa min dzalika anna hassat 'alal ulfa wal mahabba wal mawaddah. Dan sebagian dari itu bahwasanya syariat ini menganjurkan, ya, menganjurkan kasih sayang, cinta, dan cinta, ya, mawaddah itu sama dengan cinta juga. Jadi menganjurkan kasih sayang, suka, dan kecintaan. Jadi menganjurkan kasih sayang di antara pemeluknya. Wa nahad 'anit taba'ud, dan melarang dari taba'ud. Taba'ud itu saling menjauhi. Wa taqatu, dan melarang dari saling memutus, ya. Maksudnya yang jelas di sini adalah memutus tali silaturahmi. Wal baghdha, dan juga melarang dari saling murka, ya, tabaghud. Fama abaha syari' ta'addudu az-zawjat lima qad yad'u ilaihi minal masalih. Dan apa yang dibolehkan oleh syariat, yaitu dengan adanya poligami yang di dalamnya itu ada hal yang menyeru kepada kemaslahatan. Jadi poligami itu di dalamnya ada kemaslahatan. Wa kana ghaliban jam'u zaujat indar rajul yurisu bainahunna al-adawa wal baghdha. Akan tetapi keadaan yang seperti itu umumnya juga, ya,
dengan adanya ta'addud atau poligami, menggabungkan istri di sisi seorang laki-laki, itu mewariskan di antara mereka itu permusuhan dan saling benci, ya. Lima yaksulu minal ghirah, yang mana ini adalah terjadi karena kecemburuan, ya. Jadi di antara para istri itu lumrah adanya kecemburuan, saling membenci, ya. Naha ayyakuna ta'addud bainal qaribat. Maka hal ini, ya, keadaan yang seperti ini, maka syariat melarang poligami di antara kerabat. Khasyatan an takuna al-qati'ah bainal aqarib. Karena ditakutkan kalau seperti itu akan memutuskan tali silaturahmi di antara kerabat. Fanaha antum kahal ukhtu alal ukhti. Dan melarang pula, ya, seorang wanita dinikahi di atas saudarinya. Artinya wanita dinikahi, kemudian saudarinya juga dinikahi. Wa antum kahal ammatu ala bintil akh wa banati al ukhti alal khala wa ghairihin. Nah, dan juga dilarang seorang bibi, ya, dikumpulkan, ya, dinikahi kemudian digabungkan dengan keponakannya, ya. Ya, baik itu anak perempuan dari saudaranya atau anak perempuan dari saudarinya. Dan juga begitu juga dengan kholah, ya. Kholah ini bibi dari pihak ibu, dan juga selainnya. Mimma law qudira ihdahuma dzakaran wal ukhra unsa hurrima alaihi nikahuha fin nasab. Jadi bisa kita asumsikan, ya, semacam ini itu seperti kalau umpama salah satunya laki-laki dan yang lain wanita, dan ini diharamkan menikah, ya. Jadi seorang laki-laki diharamkan menikahi wanita satunya, diharamkan karena sebab nasab, ya. Jadi mengumpulkan saudari dengan saudari atau mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya, baik dari pihak bapak dan pihak ibu, kalau dikiaskan itu seperti diasumsikan seperti keduanya itu salah satunya laki-laki dan satunya perempuan yang haram menikah karena sebab nasab, ya. Jadi dipahami seperti ini, Allah alam. Fa innahu la yajuzu al-jam'u, maka itu tidak boleh digabungkan. Wal halu hadhihi. Wa hadzal hadis yukhassisu umuma qaulihi ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan hadis ini mengkhususkan dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian apa yang selain dari itu. Nah, di hadis tersebut, di hadis atas disebutkan diharamkan menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Nah, penggabungan antara wanita dengan bibinya itu tidak disebutkan di ayat ini. Maka hadis ini mengkhususkan. Jadi ada kekhususan dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk keharaman, ya. Masuk keharaman yang tidak disebutkan di ayat tersebut, ya. Wa admajna aka, dan kami gabungkan hukum-hukumnya.
jadi masuk dalam keharaman, ya. Wala hajata ila tafsiliha liwuduhiha minal makna al-ijmali. Maka tidak butuh kepada penjelasannya. Karena apa? Karena saking jelasnya dari makna secara globalnya. Faidah dari hadis ini, al-jam'u bainal ukhtaini wa bainal mar'ati wa ammatiha wal mar'ati wa khalatiha. Menggabungkan dua saudari, menggabungkan antara seorang wanita dan bibinya, baik itu dari pihak bapak dan pihak ibu. Qala Ibnul Munzir, lastu a'lamu fi dzalika khilafan al-yaum. Aku tidak tahu adanya khilaf pada saat ini, pada hari ini. Wattafaqa ahlul ilmi 'alal qawli bihi. Dan para ulama itu bersepakat terhadap ucapan tersebut. Wa naqala Ibnu Abdul Barr wa Ibnu Hazm wal Qurtubi wan Nawawi al-ijma'. Kemudian dinukilkan dari Ibnu Abdul Barr dan juga Ibnu Hazm, Qurtubi dan Nawawi tentang sebuah ijma' itu. Qala Ibnu Daqiqil Id, dan berkata Ibnu Daqiqil Id, wa huwa mimma ukhidha minas sunnah. Dan ini adalah sesuatu yang diambil dari sunnah. Wa in kana itlaqul kitab yaqtadi al-ibaha. Walaupun ya keumuman kitab, keumuman dari ayat yang tadi itu membolehkan, ya, memberi kesan itu boleh, ya, terhadap penggabungan antara wanita dengan bibinya, ya, karena bunyinya wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian selain dari itu, dan penggabungan antara wanita dengan bibi itu tidak disebutkan. Illa anna al-a'immah min ulama'il amsar khassu dzalika al-umum bihadzal hadis. Akan tetapi, ya, para ulama, ya, dari para ulama-ulama negeri itu mengkhususkan itu, ya, mengkhususkan keumuman ayat itu dengan hadis ini. Wa huwa dalilun ala jawazi takhsisi umumil kitab bi khabaril wahid. Maka itu menjadi dalil tentang bolehnya mengkhususkan keumuman Al-Quran, keumuman kitab dengan khobar al-wahid, ya. Wa huwa madhabul a'imma al-arba'ah, dan ini adalah pendapatnya imam yang 4. Qala as-Sun'ani, berkata as-Sun'ani, laisal murad bil wahid al-fardu. Maksudnya satu di sini itu bukan satu orang, ya. Maksudnya al-wahid di sini bukan, pengertiannya bukan satu orang. Bal ma'ada al-mutawatir. Tapi maksud wahid di sini adalah sesuatu yang bukan mutawatir. Ya, fal Hafidz Ibnu Hajar dzakara anna hadzal hadis rawahu minas sahabah 13 nafaran. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari 13 sahabat. Jadi bukan satu orang, ya. Ya. Wa'addahum, dan menghitung mereka, fa fihi raddun ala man za'ama annahu lam yarwihi illa Abu Hurairah. Dan di dalamnya ada bantahan bagi orang yang menyangka bahwasanya hadis tersebut tidak diriwayatkan kecuali Abu Hurairah. Jadi ada 13 sahabat yang meriwayatkan. Suma faidah tsaniya, faidah yang kedua, nikahul kitabiyah jaiz bi ayatil maidah. Menikahi wanita-wanita ahlul kitab itu boleh dengan berdasarkan ayat dari surat Al-Maidah. Wa huwa madhabu jamaahir salaf wal khalaf minal a'immah al-arba'a wa ghairihim. Dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama, ya, baik itu ulama salaf ataupun khalaf, ya, dari imam yang 4 dan selainnya. Fa in qila, dan apabila dikatakan faqad wasafahum ay ahlul kitab bisyirki, ya, mereka itu telah disifati
dengan kesyirikan. Artinya mereka itu adalah orang musyrik, ya. Biqaulihi, dengan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan, ya, pendeta-pendeta dan juga pastor-pastor mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi mereka berbuat syirik. Qila, maka dikatakan, maka kita jawab, inna alal kitab laisa fi asli dinihim syirkun. Bahwasanya ahlul kitab pada landasan agama mereka itu bukanlah kesyirikan. Jadi bukan landasan agama mereka itu sebuah kesyirikan. Jadi asalnya itu mereka adalah tauhid. Wa haitsu wusifu bi annahum asyraku fali ajli ma ibtada'u minasyirk. Yang mana mereka disifati, ya, bahwasannya mereka itu berbuat syirik karena bid'ah kesyirikan yang telah mereka lakukan, ya. Jadi mereka disifati syirik karena sebab mereka telah berbuat bid'ah, yaitu dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka buat. Padahal asalnya, ya, mereka tidak syirik, ya. Pada asalnya agama mereka bukan kesyirikan. Fa aslu dinihim ittiba'ul kutub al-munazzalah allati ja'at bitauhid la asyirk. Dan landasan agama mereka adalah mengikuti kitab-kitab yang diturunkan yang datang dengan tauhid dan bukan dengan syirik atau kesyirikan. Ya, intaha min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi ini faedah kedua tentang bolehnya menikahi wanita-wanita ahlul kitab, yaitu wanita-wanita dari Nasrani ataupun dari Yahudi. Taib, ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Ya, demikianlah sesi yang ke-8 ini, menjelaskan tentang sebuah hadis larangan menggabungkan wanita dengan bibi-bibinya. Dan penggabungan ini diharamkan walaupun tidak disebutkan di surat An-Nisa ayat ke-24 ini. Ya. Jadi ini adalah taksis atau pengkhususan dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.